Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga. Tak lupa pula barokah kedua orang tua, barokahnya guru, barokahnya mertua, barokahnya ulama-ulama Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an juga Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga. Dengan sebab syafaat Rasulullah barokah tadi, apa yang jadi hajat dan harapan kita semuanya Allah kabulkan. Sebagai orang tua tentu berharap anak menjadi anak yang soleh-soleha, anak menjadi anak yang mulia. Betul? Anak yang bisa mengangkat harkat martabat kedua orang tua. Harapan ini pun sebab barokah Allah kabulkan. Dan juga tentu berharap bagi yang punya hutang ingin lunas hutangnya, yang sakit ingin sembuh dari sakitnya, yang punya rumah tangga ingin langgeng rumah tangganya, yang punya usaha ingin lancar usahanya, yang dagang pingin laris dagangan, yang tani pingin makmur selamat taninya, hasil taninya, yang nelayan pun demikian, berangkat selamat pulang selamat membawa tangkapan ikan yang banyak. Yang punya empang tentu juga berharap empangnya hasil. Semua orang berharap itu sukses dan berhasil. Dan tidak ada yang bisa mensukseskan, memberhasilkan kecuali Allah. Maka sebab barokah itu semua Allah sukseskan, Allah wujudkan. Dengan kun fayakunnya Allah dijadikan nyata oleh Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, jamaah yang teramat Abah cintai, walaupun hujan seakan-akan tak dirasa oleh jamaah. Padahal hampir rata-rata kalau hujan semua menghindar, ya. Tapi yang benar itu ya seperti ini. Hujan itu adalah maka biarlah rahmat itu mengguyur seluruh tubuh kita, sehingga kita semua basah oleh rahmat Allah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Enggak dingin ya? Hidup jamaah manakib. Kurang kompak, kurang semangat. Hidup jamaah manakib. Memang luar biasa. Yel-yel luar biasa ini tahun berapa? Tahun berapa? 2008. Ya enggak? Yel-yel luar biasa itu 2008. Maka karena semangat walaupun di atas lumpur luar biasa, kehujanan luar biasa, maka jamaah manakib pantas dan layak memang luar biasa. Sampai punya tempat pun luar, punya tempat pun luar biasa. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Alhamdulillah. Oleh karenanya wahai jamaah, saya yakin dan memastikan diri, ya, kalau jamaah manakib ini, kalau ibaratnya apa ya? Ayam itu adalah ayam petarung, ya.
bukan ayam sayur. Begitu juga jadi kiai harus kiai petarung, jangan kiai sayur. Jangan kayak ayam sayur. Imam manakib harus seperti ayam petarung, jangan seperti ayam sayur. Tahu ayam sayur? Lehor, namanya udah ayam lehor ya. Kena hujan sedikit letoy. Ya. Betul apa betul? Kalau ayam petarung itu tidak banyak ngomong, sekali ngomong cepat. Kehujanan sudah biasa, namanya juga ayam petarung. Yang dimakan pun nggak milih-milih, betul. Nasi uduk jadi, ya. Apalagi nasi padang, namanya juga ayam petarung. Coba kalau ayam sayur kasih nasi uduk, mau dimakan sih besok langsung sakit gitu. Alhamdulillah, jadi jamaah manakib itu seperti ayam petarung. Oleh karena ayam petarung, ya wajar ngadepin apapun dia tidak akan pernah menyerah. Ya, itulah ayam petarung. Ngadepin utang, ayo, udah biasa sudah, ya. Sebenarnya dulu tuh kamu ayam sayur, dulu ayam sayur, cuma dilatih jadi ayam petarung, akhirnya jadi ayam petarung. Coba kalau bukan petarung, mana berani? Ini mulai masih belum hamil sampai hamil, anaknya sampai udah umur berapa itu sekarang? 10 bulan, bapaknya umur berapa? Kadang digeletakin begitu aja, ya. Ya namanya anaknya ayam petarung, ya biasa sudah kadang kehujanan juga. Jadi petarung juga. Maka jamaah manakib emang luar biasa. Hidup jamaah manakib memang luar biasa. Jamaah yang teramat Abah cintai, ya. Kalau kedatanganmu ke sini karena hajat, karena ingin kaya, ya, karena ingin lancar usaha, karena ingin hutang lunas, banyak jamaah manakib sampai sekarang hutangnya belum lunas. Bagaimana mau lunas hutang lagi? Tapi tetap istiqomah. Betul bangga? Jadi salah besar kalau ngaji ke sini ingin lunas utang, salah besar. Doa boleh, tapi niat kita ke sini ngikut maunya. Iya benda. Niatmu apa? Ngikut maunya Allah. Karena ngikut maunya Allah, tujuannya apa? Ilahi anta maksudi. Kalau ngikut maunya diri ini banyak macam. Betul bangga? Ya. Kalau maunya diri, tujuannya nanti dunia. Kalau maunya Allah, ilahi anta maksudi. Betul apa betul? Betul apa betul? Hidup jamaah manakib masih setia. Saya tuh tadi siang tuh hujan sudah gerimis. Saya ngomong sama Yono tuh dari Jember, katanya Yono mudah-mudahan tidak hujan nanti. Oh enggak ada hujan. Tadi hujannya sudah ngomong sama saya. Abah numpang lewat bah ya. Oh ya nggak apa-apa, tapi nanti malam jangan sih. Oh enggak bah. Terus mau kemana kamu? Saya cuma jalan-jalan bah katanya. Awas pun kalau nanti ke sini. Enggak bah, saya cuma lewat. Tadi saya ngobrol, habis ngobrol begitu lalu hujan. Saya lihatin, kok kamu lewat sini lagi? Waduh, mau pulang saya bah, ya jangan lewat sini dong. Wah bahaya kamu. Balik lewat sini lagi, kasihan tuh jamaah. Untung jamaah sudah kenal sama hujan. Alhamdulillah, hujannya
kamu juga milik, semua milik Allah. Sudahlah, nikmati saja apa yang ada. Yakin dan percayalah, Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Ya, Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Ini kamu harus seperti kayak luar biasa. Apa namanya? Dijadikan apa? Tagline hidup kamu. Kalau bahasa tagline ya, tagline hidup. Kalau Alfa itu tagline-nya kan harga pas, belanja puas, gitu ya. Itu tagline, benar. Nah. Jadi jamaah manaqib apapun punya tagline. Tagline-nya apa? Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Betul, betul apa enggak itu? Dulu ketika Abah diputus cinta, wah seakan protes. Ternyata Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Kalau dulu nggak diputus cinta, maka saya tidak akan ada di hadapan kalian seperti yang sekarang. Itulah perjalanan takdir. Dan perjalanan takdir itu nggak ada yang enak. Pasti jalannya nggak enak, sampainya nanti enak. Ada nggak orang yang jalannya enak? Biar kamu naik pesawat, naik kereta, naik bis tetap nggak enak. Betul apa enggak? Betul enggak? Naik pesawat enak katanya, tapi deg-degan juga naik pesawat. Iya benda. Naik kereta enak, oke, begitu naik enak, tapi begitu perjalanannya lama-lama bosan juga. Di situ aja di kursi melulu. Tidak ada yang enak. Betul? Begitu sudah sampai baru kamu ngerasakan enak. Begitulah hidup ini. Pak Mentan ya, Pak Menteri Pertanian itu, Abah mohon petunjuk, saran. Oh ya Pak Menteri, saya kasih sarannya begini. Bapak Menteri, hidup ini butuh keseimbangan. Hidup ini dalam mencapai tujuan butuh keseimbangan. Betul benda itu? Maka carilah penyeimbang dalam hidup ini. Carilah penyeimbang dalam hidup ini. Cari pegangan yang lurus dan kuat. Cari pijakan yang benar dan kokoh. Insya Allah sampai tujuan dengan selamat. Apa kata beliau? Siap laksanakan Abah. Nah. Artinya apa? Ya alhamdulillah lah dimintain saran menteri, bener enggak? Hah? Pernah dimintain saran presiden, betul enggak? Padahal hanya anak lumpur itu. Modalnya modalnya madep, mantep, netep, nancep, keanggep. Betul? Apa dimaksud tadi? Hidup ini butuh keseimbangan, maka carilah pegangan dalam hidup. Cari pegangan yang lurus dan kuat. Apa peganganmu dalam hidup ini? Yaitu mursyid atau guru sejati. Harus punya guru, harus punya pegangan hidup ini. Betul apa enggak? Punya guru. Guru atau mursyid atau guru sejati. Yang lurus dan kuat. Dan kalau yang dibuat pegangannya bengkok-bengkok, sudah bengkok-bengkok, rapuh lagi, maka yang megang juga akan rapuh. Lalu harus punya pijakan. Apa pijakanmu? Yaitu cari pijakan yang benar dan kokoh. Apa pijakan benar kokoh itu? Keimanan dan keyakinan. Kalau kamu sudah punya pegangan yang kuat, lalu kamu berpijak di pijakan iman dan keyakinan, maka itulah kunci kesuksesan kamu sampai kamu dalam tujuan kamu dengan selamat. Jamaah manaqib, kalau nggak berpegang kuat, ya ndak ikut sini, oh hujatan, fitnahan, cacian, ya macam-macam, kamu tidak akan sanggup sampai sekarang. Dan tidak cukup hanya berpegangan, butuh pijakan. Betul? Makanya Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi, ya Allah sambungkanlah ruhnya jamaah manaqib dengan ruh saya.
Bersama ruh saya sambungkan dengan ruhnya Syekh Abdul Qadir Jilani, sambungkan dengan ruhnya Rasulullah. Sudah jelas Syekh Abdul Qadir Jilani pantas kita jadikan guru sejati, kita jadikan sebagai mursyid kita. Rasulullah pantas kalau jadi mursyid kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Lah ini pegang berpegang. Kau berpegangan sama saya, tidak cukup kau dengan saya, ku ajak kamu juga berpegang kepada aulia Allah yang sudah jelas-jelas amanu wattaqau. Kalau tidak amanu wattaqau, tidak mungkin Syekh Abdul Qadir Jilani menjadi sultan aulia. Kalau tidak amanu wattaqau, tidak mungkin seorang Khalil Bangkalan jadi wali. Kalau nggak amanu wattaqau, tidak mungkin ya As'ad jadi wali, Kasim Asy'ari jadi wali, Sunan Wali Songo jadi wali. Kalau tidak amanu wattaqau. Betul? Betul? Saya dan sampean iman si iman, tapi imannya baru katanya. Allah katanya ini, kata siapa? Kata guru saya, kata kiai, kata Quran. Betul? Betul apa betul? Katanya saja kamu sudah yakin dan percaya. Bagaimana kalau kamu menyaksikan dan melihat yang sebenarnya? Contoh, ada orang misalnya, kalau kamu sudah tahu Al-Baghdadi di sini, betul, tapi banyak yang tahu Al-Baghdadi baru katanya. Oh itu katanya begini, betul apa enggak? Ada yang katanya baik, ada yang katanya tidak baik. Tapi bagi kamu yang tahu di sini, kamu menyaksikan langsung, kamu duduk di dalamnya. Begitulah orang yang sudah amanu wa taqau, dia berada di dalam Allah, maka tidak ada keraguan di dalam dirinya. Alladzina jahadu fina lahnadannahum subulana. Betul? Maka disinilah saya ingin mengajak kepada jamaah manakib, ayo bersama Abah. Kuulurkan tanganku untukmu, raih dan genggam tangan itu kalau engkau mau. Kan kutunjukkan kepadamu apa yang belum pernah engkau tahu. Kan kugoreskan di hatimu hakikat cinta yang satu, Allah wazal yang kita tuju. Kalau sudah kita menuju ke Allah, sampai ke Allah, silakan kamu cari sendiri kalau sudah ketemu. Ya, kamu rasakan sendiri, cari sendiri kenikmatan bermakrifat kepada Allah. Kamu cari sendiri nikmatnya zikir, nikmatnya iman kepada Allah. Kalau sudah sampai. Saya ada orang doa sampai menangis dia, terseduh-seduh. Belum tentu yang menangis berdoa itu dia merasakan lezat nikmatnya doa. Kadang dia nangis pikirin. Kadang lagi ada yang lagi nangis, yang baru-baru ditinggal sama istri. Ya Allah ya Rabb, padahal kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh terasa. Kan gitu, baru ngerasain. Nah, disinilah wahai jamaah manakib, ya, saya ajak jamaah, ya. Makanya saya ajak supaya Allah berkenan menyambungkan ruhmu dengan ruhku dan menyambungkan dengan ruhnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Agar apa, Bah? Agar kamu dan aku merasakan seperti apa yang dirasakan Syekh Abdul Qadir Jilani. Iman, amanu wa taqawnya, iman, lezatnya iman. Biar kau dan aku juga turut merasakan walaupun cuma sedikit. Kalau ibaratnya Syekh Abdul Qadir itu merasakan itu satu mangkok sop buntut, kamu dan aku satu sendok sudah sama rasanya dengan yang satu mangkok. Yang penting ngicipin rasanya. Betul? Tidak mungkin kalau saya dan sampean jadi kayak Syekh Abdul Qadir. Tidak ada raja, tidak ada dua raja dalam satu kerajaan. Tidak mungkin kamu dan aku jadi rasul, tidak mungkin. Minta apapun silakan, tapi jangan pernah minta jadi rasul. Bebas mau minta apa saja ke Allah, bebas sih bebas, tapi jangan minta jadi menantunya presiden, kan gitu doang. Minta harus diukur dengan kemampuan. Minta boleh saja, utuni astajib lakum, mintalah kamu padaku.
saya minta ke Allah pengen jadi mantunya presiden, pengen jadi menantunya raja Arab. Oh nggak kabul-kabul, bukan Allah nggak ngabulkan, kamu yang nggak tahu diri mintanya. Minta itu harus disesuaikan, betul bangga? Sesuai. Setuju itu? Setuju? Ya Allah, saya tidak ada yang saya minta, satu ya Allah, jadikan saya menantunya presiden. Biar kamu nangis darah, tidak mungkin itu. Kok gitu? Ya Allah juga, Allah tidak akan membebankan kepada hambanya di luar batas kemampuan. Artinya apa? Ya mbok sesuai gitu loh. Minta sih minta. Sama dengan anak SD minta dibelikan mobil, pantas apa enggak? Allah, orang tua muda akan pernah membelikan. Bukan Allah, orang tua muda sanggup memberikan, tapi belum wayahnya, belum saatnya. Nanti kalau kamu sudah jadi menteri, jadi gubernurnya bisa sudah. Alhamdulillah. Paham sudah jamaah ya? Paham maksud apa? Mintalah apa yang kamu minta kepada Allah, tapi mintalah sesuai dengan. Lanjut. Coba kalau saya tanya, siapa yang mau sodakoh uang 1 juta ngacung? Coba ngacung, siapa yang mau sodakoh 1 juta kepada abah ngacung? Tuh, nggak ada yang ngacung kan? Coba siapa yang mau sodakoh uang 100.000 ke abah ngacung? Nah, siapa yang mau uang 1 juta dari abah ngacung? Ngacung semua. Nah itulah kebalikannya. Kalau kata Allah intan surullah, ya yansurkum, siapa yang menolong Allah niscaya Allah akan tolong. Kadang suruh nolong Allah itu susah, maunya minta tolong aja. Paham maksudnya apa? Pengen jadi lurah, tapi maunya pengen doang, minta tolong doang, gak pernah nolong. Ya jangan salahkan Allah, betul? Setuju jamaah mana? Setuju apa enggak? Jadi tolong Allah. Bagaimana cara kamu menolong Allah? Bahagiakan istrimu, bahagiakan anak-anakmu, bahagiakan suamimu. Kamu membahagiakan istri, menyenangkan istri, menggembirakan istri, anak atau suami, sama kamu sudah menyenangkan Allah, maka Allah akan menyenangkan kalian. Bagaimana kamu bisa menyenangkan orang lain kalau kepada keluarga kamu sendiri gak bisa menyenangkan? Betul? Betul apa betul? Oleh karena itulah, berlombalah antara suami dan istri, berlomba untuk saling berbuat. Kalau istrimu membelikan rokok 1 bungkus kepadamu, wahai para suami, maka pergilah kamu ke toko emas, belikan istrimu emas 10 gram. Itu namanya berlomba untuk berbuat. Kalau kamu dibelikan celana kolor sama istrimu 1 lusin, belikan istrimu celana dalam. Hah? Selemari 1 karung. Itu namanya berlomba berbuat. Hebat kalau gitu ya. Hah? sini Pak Prima. Jadi Ya, ternyata itu mengajar indah. apa ya? Mengajar apa namanya? Ya memberikan nasihat itu kepada orang yang awam itu lebih masuk, lebih mudah memasukkan keyakinan ketimbang orang yang sudah punya ilmu. Apalagi ilmunya, waduh saya juga tahu kan gitu kan. Ini ada ceritanya orang awam sekali, suaminya tukang becak. Istrinya tuh pelit banget sama suaminya.
Kalau diajak gituan tuh tidak pernah mau, jarang mau. Nyepak, udah nyepak, udah kayak kambing bandot itu nyepak. Sampai suami udah lari. Satu ketika ada pengajian dekat rumah, kebetulan yang ngisi itu kayak Aang sama Kenanang kan, sama Ang belakangnya itu Aang sama Nanang kan gitu kan. Nah, keduanya sama menjelaskan, ibu-ibu, yang Kenanang bilang, siapa yang ingin mendapatkan pahala mencium Hajar Aswad, ibu harus datang ke Mekah. Dan nyampe di sana pun belum tentu bisa mencium Hajar Aswad, saking banyaknya orang dan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Maka, tapi buat ibu-ibu tuh sangat mudah kalau cuma mendapat mencari pahala mencium Hajar. Cukup kau ciumin istrimu, kebalik, kau ciumin suamimu, jangan nyium laki-laki lain, tapi suamimu yang dicium. Kau cium suamimu, maka kau akan mendapatkan pahala sama dengan mencium Hajar Aswad. Betul gitu kan? Udah sudah. Hanya Keang nyambung lagi, naik lagi. Apa dia katakan Keang itu benar, Kenanang itu benar. Ibu, siapa ingin mendapatkan pahala yang besar, pahala membunuh orang kafir dalam medan perang? Nah, iya, di medan perang harus dijelasin. Nanti kalau nggak dijelasin main bunuh-bunuh aja. Ya. Membunuh orang kafir di medan perang. Nah, kalau kita ingin mendapat pahala membunuh orang kafir itu perang nyawa taruhannya. Tapi buat ibu itu gampang. Cukup ibu membunuh orang kafirnya bapak. Maksudnya otong bapak bangun, gimana kamu bunuh supaya mati gitu loh. Tahu kan maksudnya? Paham nggak maksudnya? Jangan dilus-lus, tambah hidup dia. Tahu caranya. Harus tahu apa kemauannya si otong, kan gitu kan ya. Satu kali itu sama dengan pahalanya membunuh 70 Yahudi kafir perang waktu itu, 70 Yahudi. Buset. Satu kali. Dengerin si ibu tadi itu yang pelit itu ya. Kalau 2 kali berarti 140. 2 kali sama dengan pahalanya membunuh 140 orang kafir Yahudi di Medan. Kalau 3 kali aja 210. Mikir. Akhirnya pulang. Suaminya masih ngebeca. Kan biasa kalau jadi ibu kan pagi misalnya ya. Sore, suaminya sudah menjelang sore, pasti udah pulang. Si ibu tadi dandan dengan cantiknya, berdandan, ya. Minyak 1 botol, dituangin semua, sampai mau nyamuk pun rontok gitu mampu. Lanjut, dia dandan yang cakep, ya, dia bermake up yang cantik sekali. Suaminya kemudian tak lama kemudian datang. Sudah berkeringat, nggak bawa duit lagi, susah dia, aduh nggak dikasih lagi saya ini. Pasti nggak dikasih saya. Kenapa? Bawanya tuh sedikit doang ininya. Panas kalau ini dingin. Lanjut. Nyampe mana barusan? Begitu dia pulang, suami masuk langsung dipeluk dan diciumin. Oh, ada apa istri saya ini? Diciumin, diciumin sampai diciumin. Dia senang banget nih suami. Terus bertanya, kenapa aku melakukan seperti ini? Kok tumben-tumbennya kau seperti ini, wahai istriku? Apa dia bilang? Ayang, buset.
Manggilnya ayang lagi. Hah, Ayang bebek kan. bebek. Pak katanya, aku tadi habis ngaji pak, kiainya ke Aang sama ke Nana. Katanya kalau ingin mendapatkan pahala mencium hajar aswad, saya seorang istri cukup mencium suami pak. Kapan saya bisa mencium hajar aswad pak? Jadi izinkan saya menciumin bapak agar saya dapat pahalanya mencium hajar aswad. Wah, seneng. Habis itu bapak makan dulu, masih makan masak. Habis makan tarik ke kamar, dibuka bajunya. Pak, katanya ke Aang, saya ingin mendapatkan pahala membunuh 70 orang kafir dalam medan perang Pak. Langsung tueng, tueng, tueng. Dia angkat sedikit, dia langsung sudah. Selesailah satu. Habis kan nafas nih suami. Dilus lagi, ayo lagi Pak. Memang lama nggak dikasih, bangun lagi juga itu. Ayo. Kena osda, bangun lagi dia. Kasih alok jadi oil. Habis gitu selesai 2 ronde kan gitu kan ya. Sudah berapa dia? Udah seberapa lama? Dia ajak lagi 3 kali. Gempor lah gempor. Nah setelah 3 kali itu dia ajak lagi. Ayo Pak lagi Pak, tanggung Pak. Mak, bukan saya tidak sanggup Mak, saya masih sanggup. Bapak bertiga bukan tidak kasih balap Pak. 1 kali aja 70 orang kafir, 2 kali sudah 140, 3 kali 210. Yang mau makamin siapa, yang mau ngubur Pak? Nanti numpuk ini gak ada yang ngubur. Oh gitu Pak? Iya, udah besok lagi kita kubur dulu ini. Itu saking yakinnya, mudah menanamkan keyakinan buatnya, betul nggak? Oleh karena itulah wahai jamaah manakib, terkadang orang awam begitu sudah dengar itu kadang lebih yakin, ya, lebih nancep ketimbang kadang yang sudah berilmu. Contoh, di zaman Sunan Kalijogo, dah saya cerita aja ya. Di zaman Sunan Kalijogo itu memberikan dakwah kepada santri para pengikutnya. Di saat Sunan Kalijogo memberikan dakwah, di situ ada orang Buddha, Hindu. Orang Hindu sedang mencari kayu itu mendengarkan saja apa yang disampaikan oleh Sunan Kalijogo. Ngintip dia sedang cari kayu di hutan, lalu dia mendengar apa yang disampaikan oleh Sunan Kalijogo kepada santrinya. Wahai santri-santriku, kata Sunan Kalijogo, kalau kamu yakin dan percaya akan kuasa Allah, apapun yang kalian inginkan, dengan kamu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, lalu kamu minta apa saja kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan apa yang kamu minta. Katanya Sunan. Suatu ketika sudah hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan si pencari kayu orang Hindu ini tetap sebagaimana biasa setiap hari dia mencari kayu di hutan. Suatu ketika hujan besar, hujan besar sehingga sungainya banjir. Dia tidak bisa untuk pulang karena jembatannya tuh kebawa oleh air. Di dalam kebingungan tadi dia ingat beberapa bulan yang lalu apa yang dikatakan oleh Sunan. Oh, Kanjeng Sunan Kalijogo pernah bilang begitu. Dia membayangkan kata-kata itu, lalu dia ikutin. Katanya Sunan Kalijogo, kalau kamu yakin kepada Allah, dengan Bismillahirrahmanirrahim, minta ini minta itu, Allah akan kabulkan. Nanti perhatikan, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, katanya Sunan Kalijogo, dengan Bismillahirrahmanirrahim saya minta ini itu padamu, minta padamu ya Allah, seberangkan saya. Plek, melek dia sudah dari seberang. Ini hadirin, ketika dia minta, ingat Syekh Sunan, ini namanya
wasilah nyambung, kebayang kata-kata, terngiang kata-kata Sunan, lalu terbayang wajahnya Sunan, lalu minta kepada Allah. Itulah namanya wasilah. Kamu berwasilah kepada Rasulullah, berwasilah kepada gurunya, kepada walinya Allah. Ingat kata-katanya apa yang dikatakan, betul nggak? Jamaah manakib pernah Abah cerita, musim hujan hanya ada namanya Pak Samsudin, wah ditarik istrinya lagi hajatan, betul nggak? Saya lanjut lagi cerita ya. Ini wasilah, apa doa? Enggak. Waktu hujan, habis maghrib hujan, waktu di Cibitung masih musola waktu itu, kasihan jamaah, saya tarik uminya. Waktu itu masih 2 atau 3 ya uminya ya. 3. Saya tarik salah satu uminya, tidak perlu saya sebut. Umi yang mana ini? Yang jelas yang merasa pasti tahu deh. Saya tarik uminya yang punya jatah, saya tarik. Ayo ngapa? Buka baju kamu. Mau ngapain, Mbak? Saya mau nutup lubangnya hujan. Kasihan jamaah manakib. Saya tutup lubangnya hujan itu. Akhirnya hujannya pun berhenti. Saya cerita kejadian itu. Saat itu juga saya cerita. Setelah pas pengajian itu saya cerita. Ditiru oleh salah satu jamaah namanya Pak Samsudin dari Cibitung itu. Mana itu? Yang pasar Gramapuri ya? Gramapuri. Dia punya hajatan. Lagi banyak tamu, turun hujan gede. Ingat cerita saya, ditarik istrinya. Bayangin lagi nemuin tamu, ayo masuk ke dalam, makmum Abah kita tutup lubangnya hujan. Begitu doang. Alhamdulillah, itu berhenti bener itu hujan. Nah, apa saya yang hebat? Tidak, Allah yang hebat. Keyakinannya jamaah itulah yang hebat kepada Allah. Jadi enak sebenarnya berwasilah. Apa ada dalilnya? Ada. Betul apa enggak? Kun ma'allah fa illam takun ma'allah kun ma'aman kana ma'allah fa innahu yushiduka ilallah. Jadilah kamu orang yang bersama Allah. Kalau sudah bersama dengan Allah, iyanya kamu ya iyanya Allah, haknya kamu haknya Allah. Betul apa enggak? Kalau tidak bisa seperti itu, jadilah kamu orang yang bersama Allah. Itu bisa menjadi wasilah bagimu. Makanya saya ajak jamaah manakib supaya berwasilah, nyambung kepada walinya, nyambung ke Rasul, biar nyambung kepada Allah. Langsung bisa silakan saja. Tapi mbok yang ngerti gitu loh. Ya. Ada totok romo, ada etika kan gitu. Kamu mau ke bupati, mau ke gubernur itu ada tata caranya. Melalui protokol dulu. Benar nggak? Begitu sudah dikasih jadwal ketemu, begitu sudah nyampe ketemu bupati, ketemu gubernur atau presiden, ya protokol gak ikut campur, kamu sendiri langsung berhadapan. Disitulah kamu utarakan maksud dan tujuan kamu. Begitu juga berwasilah kepada ketika bibarokati wa karamati, betul enggak? Kamu sebut. Begitu sudah kamu Allah ya Allah ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, taqdi hajatina. Begitu serah Allah, silakan kamu minta langsung kepada Allah. Betul? Betul? Kamu yang ngomong langsung, betul? Kalau nggak paham, makmum aja lah, lebih enak daripada pusing. Ya Banda, yang penting kan hasilnya. Hah? Biar yang penting kan hasilnya. Ya. Ada orang ini mondok 50 tahun. Kalau diajarin bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, bismillahnya hafal, alhamdulillahnya enggak hafal. Kalau alhamdulillahirabbil alaminnya hafal, bismillahirrahmanirrahimnya yang enggak hafal. Kerjanya cuma nyari rumput. Ditanya, berapa lama kamu sudah mondok? 30 tahun. Ya sudah, kamu cukup sudah. Ilmuku sudah kuberikan semua kepadamu, kata gurunya. Wah seneng dia, ilmunya guru sudah dikasihin semua. Jadi dia pulang cuma bawa petok itu.
Tapi apa yang terjadi? Kalau kamu ada apa-apa di tengah jalan dihadang oleh harimau, banyak harimau mau apa? Menerkam, dia lempar celuritnya yang buat nyapin itu. Apa dia bilang? Katanya Kiai, Bismillahirrahmanirrahim, putus lehernya itu. Cuma gitu doang. Katanya Kiai itu berwasilah. Katanya Kiai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allah kaya, Allah cukup, Allah akan mencukupi. Yakin sudah. Enggak bakalan salah. Betul apa enggak? Bukan mendoktrin, bukan istilahnya mengkultus kayak itu, tidak. Tetap Allah, tapi ada kalimat tapinya. Betul. Kalau kamu mau ke masjid, ingin bersih kakinya, ya pakai sendal. Betul. Anggaplah kiai gurumu ini, kiaimu ini adalah pijakan sandal kamu, bakia kamu yang siap mengantarkan kamu kepada Allah. Anggap saya bakia kamu, saya siap jadi bakiamu, sandal kamu untuk mengantarkan kamu sampai kepada Allah. Harus punya pijakan. Syabdul Qadir, Rasulullah bilang, ya Syabdul Qadir, kau berada di telapak kakiku, dan semua wali Allah berada di telapak kakimu, dan aku siap berada di telapak kakinya jamaah demi kamu sampai kepada Allah. Loh, ya itu harus begitu, benar enggak? Harus jadi pijakannya santri kepada Allah, betul enggak? Betul. Betul apa enggak? Ini istilah, tapi jangan mentang-mentang kamu begitu. Apa tuh ada telapak kaki saya, songong kamu. Itu istilah. Paham maksudnya?